Umat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Saat ini kita kembali berhimpun dengan penuh syukur atas karya kebaikan Tuhan. Arahkanlah pandangan kita kepada Tuhan. Datanglah dengan mengangkat pujian, masuk ke rumahnya untuk menyembah kepadanya. Mari kita mengawali ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus beserta dengan saudara. Dan beserta saudara juga. Dalam menjalankan karyanya di dunia, Tuhan Yesus memanggil para murid untuk ikut serta berkarya bersamanya. Panggilan yang sama juga Yesus berikan bagi kita. Bagaimana respon kita? Melalui tema ibadah kita hari ini, dipanggil jangan menolak. Kita diajak untuk memahami, menerima, dan menjalankan panggilan dan perutusan dari Allah. Setiap umatnya dipercaya untuk ikut ambil bagian dalam karya Allah. Kita berpartisipasi untuk mewujudkan kehadiran damai sejahtera di tengah dunia dan juga untuk mewujudkan pelayanan maupun kesaksian yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Di
yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Allah yang berlimpah anugerah, kami menyadari bahwa Engkau memandang kehidupan kami sebagai kehidupan yang berharga. Tidak hanya pemeliharaan yang Engkau berikan kepada kami, tetapi juga panggilan untuk ikut berkarya bersama dengan Engkau. Namun, sikap dan respon kami terhadap panggilan-Mu terkadang mendukakan Engkau, ya Allah. Kami dipanggil untuk melayani, tetapi kami menolak. Kami dipanggil untuk ikut mempersaksikan cinta kasih Kristus, tetapi kami bersikap tidak peduli. Kami sudah Engkau perlengkapi dengan talenta dan anugerah, tetapi kami belum mengembangkannya untuk memuliakan nama-Mu. Ampunilah kami, ya Allah. Kiranya Engkau berkenan untuk meneguhkan komitmen kami sebagai murid-murid yang siap menjalankan tugas perutusan dari-Mu. Inilah permohonan yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Allah dinyatakan melalui pengampunannya bagi kita. Berita anugerah dalam Mazmur pasal 145 ayat 8-9 menyatakan, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari saudara, sebelum mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita akan mohon Roh Kudus untuk memampukan kita. Bapa, kami mengucap syukur atas undangan untuk hadir sejenak di hadapan hadirat-Mu, dimanapun kami berada. Mampukan kami untuk menjadi pendengar sekaligus pelaku firman. Perkenankanlah Roh Kudus Tuhan memampukan kami, mengingatkan kami untuk menjalani tugas sebagai umat yang dipanggil, dikuduskan, dan menguduskan sesama kami manusia. Karena itu, bukalah mata hati kami, berfirmanlah bagi kami. Amin. Bacaan pertama akan dibacakan dari kitab Yesaya pasal 6 ayat 1-13. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara, yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, Ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah, sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong.
Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur 138 ayat 1 sampai 8. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Bacaan kedua terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 murid-Nya. Sesudah itu, Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasalnya yang ke-5, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11.
Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, salam damai sejahtera untuk kita semua. Kita tentu tahu Avatar, sebuah film menarik dari tahun 2009 yang disutradarai oleh James Cameron, yang gemanya masih terasa hingga sekarang. Film ini menggunakan metode 3D atau 3 dimensi sebagai sebuah film fiksi ilmiah yang menceritakan tentang para ilmuwan menggunakan hibrida Navi namanya dan manusia yang disebut avatar, yang dioperasikan oleh manusia yang sesuai dengan genetiknya. Menarik karena kisah perebutan kekuasaan area antara manusia dan avatar menjadi isu yang selalu laku keras. Bahkan sadar atau tidak, kita juga menggunakan aplikasi avatar dari media sosial untuk menampilkan diri kita dalam bentuk avatar. Jadi rata-rata pengguna media sosial pasti mengenal sebutan avatar. Avatar ini menjadi cikal bakal dari metaverse, dunia digital masa depan yang sudah mulai dirasakan tahun-tahun terakhir ini. Meski baru sebuah konsep, metaverse ini memiliki sesuatu yang luar biasa. Karena metaverse adalah kemajuan dunia digital dan internet yang tidak bisa ditolak. Sebuah penggabungan metode 3 dimensi dan virtual. Dan penggunaannya membutuhkan bantuan seperti para gamers. Ada headset virtual reality yang merupakan sebuah teknologi yang membuat pengguna atau usernya dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya tentunya yang disimulasikan oleh komputer sehingga pengguna kita merasa berada di dalam lingkungan tersebut. Di dalam bahasa Indonesia, virtual reality ini dikenal dengan istilah realitas maya. Kita juga membutuhkan sebuah kacamata yang disebut augmented reality atau IR atau AR tulisannya, adalah teknologi yang mampu menyisipkan informasi ke dalam dunia maya dan menampilkannya ke dunia nyata dengan bantuan seperti webcam, komputer, kamera, bahkan kacamata khusus, serta aplikasi khusus dari smartphone dan atau perangkat lainnya yang sudah jamak dipakai oleh para gamer sekali lagi. Ke depan menjadi lebih jamak dalam dunia nyata, di mana orang berjalan menggunakan headset, kacamata khusus sembari main HP. Ini adalah gejala-gejala yang umum kita lihat pada orang-orang di masa kini dan kemungkinan di masa depan akan bertambah lagi.
Kita sedang diperkenalkan pada kemajuan dunia digital dan internet di tengah situasi pandemi yang mengutamakan pertemuan online, termasuk ibadah-ibadah yang kita terus lakukan saat ini dalam perkembangan pada dunia saat ini, yaitu perkembangan dunia digital dan internet, kita melakukan ibadah-ibadah secara online. Dalam menghadapi tantangan-tantangan dunia digital dan internet, bagaimana kita terus bertahan menjalankan tugas panggilan kita sebagai umat Tuhan di tengah-tengah dunia metaverse saat ini. Pertama-tama, kita diajak untuk memiliki kesadaran bahwa kita adalah anak-anak Allah yang dihadirkan di tengah dunia untuk berkarya di dalam dunia. Sebagaimana Yesaya mendapat panggilan menjadi nabi bagi Allah, menyampaikan pesan-pesan Allah bagi umat pada saat itu, menjadi juru bicara Allah. Yesaya menyadari bahwa dirinya seorang yang najis bibir, karena dia tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Ini adalah salah satu bentuk kerendahan hati, sebuah pengakuan bahwa ia berbeda. Artinya ia memiliki dosa, bersalah kepada Tuhan. Bersama-sama dengan bangsa yang sama saat itu, sama-sama bersalah dan berdosa. Berbeda dengan Tuhan ataupun malaikat yang maha kudus. Di satu sisi, Yesaya diberi kesempatan melihat kemuliaan Allah Bapa yang duduk di atas tahta, yaitu Tuhan semesta alam. Dan ketika Tuhan berkata bahwa dia mengajak umat, khususnya Yesaya ini dipanggil untuk berada di tengah-tengah dunia dengan mengatakan, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Yesaya akhirnya tanpa ragu menjawab, ini aku, utuslah aku. Kesediaan Yesaya untuk diutus oleh Allah sebagaimana yang Yesaya lakukan menjadi tantangan bagi kita semua saat ini. Meski dalam situasi dunia pandemi sulit dan susah bersama, maukah kita menjalankan panggilan dan perutusan dari Tuhan? Hal kedua, ketika Yesus dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 1-11 memanggil murid-murid pertama. Saat itu Yesus sedang berkeliling menjalankan tugas di tengah dunia. Ia sedang berdiri di tepi pantai Danau Genesaret dan banyak orang mengerumuni Yesus untuk mendengarkan firman Allah. Yesus memanfaatkan perahu nelayan yang sedang pulang berlayar dan mengajar dari atas perahu. Yesus tentunya sadar situasi nelayan yang pulang sedang mencuci jalannya dan tidak terdapat ikan satupun di sana. Ketika sedang mengajar, Yesus juga mau tahu iman orang-orang yang ada bersama dia. Apakah mereka hanya mendengarkan firman atau mengamini firman sekaligus dengan cara meminta salah seorang nelayan, yaitu Simon, untuk bertolak melaut lagi ke tempat yang dalam rangka mendapatkan ikan. Rupanya, Yesus memperhatikan situasi dan kondisi saat itu. Orang banyak yang mau mendengarkan firman pada saat itu juga. Mereka sadar bahwa di tengah situasi banyak orang dan kemudian Yesus juga menyadari bahwa para nelayan yang gagal mendapat ikan dan baru pulang berlayar, namun bersedia mendengarkan firman Tuhan. Para nelayan yang sedang tidak mendapat penghasilan ini juga membutuhkan penghiburan dari kesesakan hidup yang saat itu dijalani. Tidak dapat membawa apapun untuk keluarganya, bahkan juga untuk dirinya. Yesus meminta mereka mengerjakan lagi hal-hal yang gagal tadi. Dan tanggapan dari Simon adalah sebuah kejujuran. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Tanggapan tersebut menunjukkan bahwa Simon mendengarkan firman. Dan tidak hanya mendengar, ia berusaha untuk percaya kepada firman Tuhan dengan melakukan firman itu. Bila Simon gagal mendapat rezeki, ia tidak ingin gagal dalam mendengar firman. Dan ia membuktikannya. Bahwa permintaan Yesus menghasilkan tangkapan sejumlah besar ikan. Hingga jalan mereka koyak dan mereka memanggil teman-teman di perahu yang lain untuk membantu mengangkut ikan yang tak muat dalam satu perahunya. Seperti saya saat melihat keajaiban dari Tuhan. Reaksi Simon pun sama.
Ia tersungkur dan merasa tak layak sebagai orang yang berdosa. Dan Tuhan pun meminta Simon Petrus untuk tidak menjadi takut, karena Tuhan menjadikan dia bukan lagi penjala ikan, melainkan penjala manusia. Bukan hanya Simon Petrus yang kemudian mengikut Tuhan, meninggalkan dunia nelayan dan ikan menuju penjala manusia, yaitu Yakobus dan Yohanes, kedua anak Zebedius. Dari bacaan-bacaan firman Tuhan pada hari ini kita mendapati bahwa kerendahan hati, kesediaan menjadi penjala manusia atau mengikut Yesus adalah panggilan. Sesuai tema hari ini, kita diminta untuk menerima panggilan dan pengutusan Tuhan seperti Yesaya, juga Simon, Yakobus, dan Yohanes. Demikian juga Paulus, jangan menolak. Kita diminta untuk menjawab panggilan Tuhan dengan sukacita. Seperti juga yang disampaikan oleh 1 Korintus pasal 15 ayat 1-11. Paulus mencatatkan bahwa kesediaan menjawab panggilan dari Tuhan karena Paulus menyadari pengorbanan Kristus yang disalib demi menyelamatkan manusia. Juga percaya kepada berita Injil yang menjadi pegangan dan meneguhkan umat. Dan karena kasih karunia Allah yang telah memanggil murid-muridnya serta meneguhkan dan hadir kembali saat kebangkitan dari kematian adalah bukti nyata bahwa percaya kepada Yesus tidaklah sia-sia. Paulus yang menganiaya jemaat Allah masih mendapat kesempatan untuk menjadi orang baik. Dia mendapat kasih karunia Tuhan. Karena itulah Paulus memberikan diri untuk mengajar dan memberitakan Injil. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, belajar dari sikap yang dipilih oleh Yesaya menjadi juru bicara Allah. Maka tugas sebagai umat Tuhan, kita pun diminta untuk menyampaikan berita Injil dengan keseluruhan hidup kita. Untuk situasi pandemi, kita tetap menjaga protokol kesehatan. Itu artinya kita menjaga kesehatan diri dan menjaga kesehatan bersama-sama. Simon Petrus, Yakobus, Yohanes, dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Mungkin sesuatu yang susah untuk diterima akal pikir kita. Bagaimana orang yang tidak memiliki pendidikan yang memadai, mengenal firman Tuhan memadai, namun ketika mau diutus dan diperlengkapi oleh Allah, mempraktekkan firman dengan percaya kepada Yesus dan kemudian bersedia mengubah perspektif hidup dengan menyelamatkan manusia. Maka kita pun dapat melakukannya. Sebagaimana Tuhan memperlengkapi Petrus, Yakobus, dan Yohanes, Tuhan tentu akan memperlengkapi kita untuk berkarya dengan rajin, mengikuti ibadah-ibadah yang dilakukan oleh gereja, mengikuti pelayanan-pelayanan, dan bersedia menjadi pelayan ibadah. Yang selanjutnya, Paulus mendapat kasih karunia Tuhan dan berbagi kasih karunia Tuhan. Dalam dunia media sosial, sadar atau tidak, kita menggunakan aplikasi berbayar, membayar internet juga untuk mengubah profil kita misalkan menjadi avatar tadi. Dan sadar atau tidak, kita sudah menyebarkan kisah avatar secara tidak langsung. Mengapa tidak kita gunakan dunia yang sama, dunia metaverse, untuk sebarkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Dunia jejaring seperti media sosial untuk melakukan sharing dan berbagi bagaimana Tuhan memampukan hidup kita, menopang hidup kita, dan kita menyebarkannya di dalam media-media sosial kita. Tuhan menanti aksi-aksi nyata kita. Amin. Bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan segala tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Bapa, mengucap syukur ketika kami diingatkan bahwa panggilan Tuhan selalu ada dan hadir di tengah kehidupan kami. Maka tolong kami, perlengkapi kami, supaya kami boleh menjadi utusan-utusan Tuhan yang baik, seperti Yesaya, seperti Simon Petrus ataupun Yakobus, Yohanes, dan Paulus, dengan segala kekurangan dan juga kelebihan kami. Mampukan kami untuk memiliki kerendahan hati seperti mereka, mengakui terlebih dahulu keberdosaan kami dan ketidakmampuan kami, sehingga kami pun makin diteguhkan dan dikuatkan, dan kami bersedia untuk menjadi penyelamat, penjala manusia, dan mengabarkan kabar baik kemanapun kami melangkah. Bapa, di dalam dunia pandemi saat ini, kami berdoa bagi para tenaga kesehatan yang telah mengorbankan dirinya untuk membantu nyawa orang lain. Berkati mereka, keluarganya juga. Dan mereka yang saat ini terkena pandemi juga di lingkungan wilayah GKI Jati Bening Indah Bekasi, wilayah RW 10 Angkatan Laut, Tuhan boleh ringankan beban kami. Juga anggota jemaat, beberapa di antaranya terkena, Tuhan ringankan bebannya. Kami juga berdoa bagi pemerintahan bangsa kami, baik dari pusat hingga daerah. Berikanlah mereka hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi ataupun golongan. Bersama kami semua ya Bapak, di tengah situasi perekonomian yang belum menampakkan hal baik, juga situasi sosial yang belum menampakkan kebersamaan yang lebih baik, terutama dalam protokol kesehatan, juga dalam keteladanan kepemimpinan. Kami berharap sebagai umat yang dihadirkan di tengah dunia menjadi teladan yang baik dan bersedia untuk terus melayani melalui masyarakat dimanapun kami Tuhan tempatkan. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang membutuhkan kekuatan untuk status dan fungsi sosialnya lebih baik lagi, mendapatkan pekerjaan baik di dalam negeri hingga di luar negeri, mendapat kesempatan belajar yang lebih baik lagi bagi para orang tua yang juga sedang mencari dana untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bagi mereka yang letih lesu dan sakit dan berbeban berat yang butuh diringankan, bagi mereka yang menjadi janda, duda, yatim piatu, bagi mereka yang membutuhkan komunikasi dalam keluarga lebih baik lagi, bagi mereka yang hidup sendiri Tuhan boleh berkati. Bagi mereka yang sedang menanti kehadiran anak, Tuhan juga boleh berkati. Dan bila di dalam pernikahan tidak lahir atau Tuhan tidak memberikan kehadiran seorang anak, Tuhan tidak memakai keluarga-keluarga dengan lebih baik, kiranya juga Tuhan teguhkan. Kami juga berdoa bagi mereka yang berdisabilitas namun mau bekerja, kiranya Tuhan boleh berkati. Tuhan juga boleh berkati orang-orang tua yang secara fisik menurun, tapi secara iman boleh Tuhan teguhkan dan kuatkan. Kami juga berdoa bagi seluruh aktivis dan simpatisan Gereja Kristen Indonesia Jati Bening Indah Bekasi, bersama pendeta dan calon pendeta, bersama rekan-rekan penatua dan keluarga masing-masing, untuk boleh saling bekerja sama memuliakan Tuhan melalui wilayah Jati Bening ini. Inilah doa kami ya Bapa yang kami naikkan dengan permohonan di dalam Kristus Yesus yang mengajar kami, doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan sukacita, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur atas segala kebaikan dan limpah rahmat-Nya. Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 menjadi dasar untuk menyatakan ungkapan syukur kita. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab
Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara dapat mengirimkan persembahan mingguan, bulanan, maupun persembahan syukur melalui transfer ke rekening gereja maupun memberikan secara langsung melalui kantor gereja. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Umat Tuhan, marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Allah yang maha baik, ungkapan syukur kami naikkan kepada Engkau yang selalu setia menyertai langkah kehidupan kami. Dengan sukacita kami membawa persembahan ke hadapan-Mu. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ya Allah. Biarlah persembahan ini juga dapat dikelola dengan baik untuk mendukung tugas dan panggilan kami sebagai gereja-Mu di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kuasa-Mu dan nama-Mu-lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah mati di tandang, supaya tumbuh dan segar di panas surya membakar. Berbuahlah tuai yang pun besar, bagaikan padi Tuhan pun dikubur dipendam, kembali bangkit padamu, umat pun tergerak. Ya Tuhan, kirim apalah penabur yang tak menyerah, hidupnya untuk kuasa-Mu, memerintahkan nama-Mu agar seberang buahnya milikku. Saudara, jawablah panggilan Tuhan dengan aktif di dalam pelayanan ibadah dan hadirilah ibadah-ibadah online yang kita lakukan dari kita, oleh kita, untuk semakin meneguhkan iman kita di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Karena itu, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia, dan kesetiaan Allah Bapa akan menyertaimu kini hingga selamanya dalam suka duka hidupmu, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.